Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kediri akan melakukan praktek coaching yaitu supervisi akademi sesuai dengan pemenangan tugas yaitu demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, saya Eko Kuswanto dari SDN Tiron 3 sebagai supervisor. Selanjutnya, Dan saya Novi Widianing Tias dari SDN Tiron 3 sebagai coach. selanjutnya Dan saya Nurisma Tri Agustin dari TK Dharma Wanita Japon sebagai coaching. guru penggerak, Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam, Pak Eko. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sehat. Ya, saya dengar Ibu agak kurang sehat katanya. Tapi sehat ya? Alhamdulillah sudah sembuh. Kemarin sudah ke puskesmas untuk suntik. Oh, untuk suntik. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah ya. Gini Bu Novi ya. Berkaitan dengan ini nanti ya, kita sebagai seorang pengamat ya kan ya. Iya, betul. Kalau Bu Novi kan juga sebagai coach ya, dalam praktek coaching ini nanti ya, ini nanti ada beberapa penilaian ya, mulai dari pra supervisi, kemudian supervisi, dan kemudian pasca supervisi Bu Novi ya. Untuk pra supervisi ya, perlu saya jelaskan ya Bu Novi ya, bahwasanya di pra supervisi nanti ya, itu mendiskusikan lebih penilaian itu percakapan dengan coaching yang mana nanti ya menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan seperti itu. Kemudian juga menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi. Kemudian juga menanyakan indikator ketercapaian yaitu dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik. Kemudian gini Bu Novi ya, sebelum kita melakukan proses coaching ya, yang ingin saya tanyakan kira-kira ya, kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan kira-kira? Iya, kompetensi coaching ya Pak, yang ingin saya itu kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini. Iya. Ada yang pertama itu present Pak, kehadiran penuh. Oh iya, kehadiran Jadi penuh. saya ingin ya kehadiran penuh dalam proses coaching. Kemudian juga saya ingin itu Pak, menjadi pendengar yang aktif dan menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik ya. Selain itu mungkin ada lagi Bu? Selain itu saya ingin memberikan pertanyaan yang efektif, tentunya juga berbobot Pak. Oh iya, seperti itu. Berarti melakukan kehadiran penuh tadi ya. Ya, kemudian juga melakukan memberikan pertanyaan yang berbobot juga kepada kunci ya tentunya nanti. Ya, kemudian juga menjadi pendengar yang aktif. Luar biasa Novi ini. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Novi ya, dalam bagian kompetensi sih, bagian mana sih yang spesifik yang ingin nanti diobservasi kira-kira? Bagian yang spesifik yang ingin nanti diobservasi itu lebih ke itu Pak, membuat pertanyaan yang berbobot efektif. Oh, pertanyaan yang berbobot. Iya Pak, agar nanti saya dengan kunci itu lebih apa ya, ada chemistry gitu loh Pak. Oh iya. Seperti itu. Berarti ya memberikan pertanyaan yang berbobot ya, kemudian juga melakukan suatu mungkin sedikit-sedikit solusi mungkin ya nanti ya, sehingga jalannya coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Luar biasa ya Bu Novi ya. Semangat Bu Novi ya. Ya baik, untuk pra supervisi mungkin hanya itu ya. Selanjutnya nanti Bu Novi akan melaksanakan praktek coaching ya, ataupun di sini supervisi kepada namanya siapa nanti kira-kira? Akan
atas nama Ibu Risma. Oh, Ibu Risma. Ibu Risma Tri Agustin ya? Iya, Oh iya, saya kenal juga itu. Jadi Iya. kan Jabon, Pak. Iya, betul sekali ya. Saya ucapkan selamat ya melakukan proses coaching ini, mudah-mudahan lancar ya. Iya, Pak. Terus di sini nanti saya sebagai pengamat saya juga akan menilai, dan apa yang akan saya nilai nanti akan saya sampaikan setelah Ibu nanti melaksanakan proses coaching. Baik, siap. Oke, terima kasih Bu Novi ya. Sama-sama, Pak Wisata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat dulu. Sudah. Ya. Aku nggak ngomong pas ini. Selamat siang. Jangan tempatkan sinama. Sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti dipegang. Nggak aku bajunya. Saya tak mau kenal sih. Nggak apa-apa. Nah, masih tidak mulai ya. Oke. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Risma. Waalaikumsalam Pak. Oke, selamat siang ya. Siang Pak. Alhamdulillah ya, nanti Ibu akan praktek ya coaching dengan Bu Novi ya. Iya, iya, Bu Pak. Novi sebagai coach, kemudiannya sebagai coaching ya. Baik, di sini saya juga akan menyampaikan bahwasanya dalam penilaian nanti ya saat proses di sini nanti saya akan mencatat ya dari ibu-ibu, yaitu mendengarkan pada saat proses coaching berjalan ya. Kemudian saya juga akan menilai tentang fokus ya, seberapa fokus dalam mengembangkan ataupun hasilnya seperti itu ya. Untuk waktunya sekarang saya persilakan kepada Bu Novi untuk melakukan coaching. Silakan Bu Novi. Terima kasih Pak Ibu Risma atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya dan Ibu Risma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Risma. Waalaikumsalam Ibu Novi. Iya, alhamdulillah kita ketemu lagi. Ya lama kita nggak ketemu ya, hampir 2 tahun. Iya. Iya, di end ya. Lama sekali ya. Oke, alhamdulillah ya. Selamat siang ya Ibu Risma. Selamat siang Ibu Novi. Bagaimana kabarnya Ibu Risma hari ini? Alhamdulillah kabarnya saya sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu Novi? Alhamdulillah Ibu, saya selalu mencoba untuk sehat, selalu mencoba untuk semangat, dan selalu mencoba untuk kuat. Betul, semangat dan kuat ya. Iya, harus nanti lama-lama hal-hal yang terpaksa itu akan terbiasa. Oh, Jadi seperti itu. Iya, oke, siap. Jadi Ibu Risma, sepertinya panjenengan itu ada hal yang ingin dicurahkan atau disaringkan dari raut wajahnya Bu Risma ini. Benar ya. Saya benar sekali Bu Novi. Saya ingin sharing atau berbagi ya sama Bu Novi terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Oh seperti itu. Kira-kira Ibu Risma, apa yang menjadi masalah Ibu Risma nih? Dan tolong ya untuk panjenengan untuk menceritakan dengan tenang. Jangan terburu-buru gitu loh maksudnya. Ya baik Bu. Begini ya, tenang deh. Seminggu yang lalu itu kan saya mendapatkan jadwal observasi kelas dari Ibu Kepala Sekolah ya. Terus setelah observasi kelas saya lakukan, itu saya mendapatkan feedback dari Ibu Kepala Sekolah itu bahwa dapat masukan dari Ibu Kepala Sekolah itu media pembelajaran yang saya gunakan itu kurang inovatif, kurang kurang inovasi ya, kurang berinovasi seperti itu. Terus dan juga kurang membuat anak itu tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Terus hal itu membuat saya sedih ya Bu. sedikit lemas ya. Dan selama seminggu ini dan saya jadi kurang percaya diri dalam mengajar seperti itu. Oh seperti itu. Itu hal-hal yang membuat panjenengan sedih tadi adalah ketika panjenengan diobservasi ya. Iya. Ada jadwal observasi, kemudian panjenengan melakukan observasi dan ternyata tidak sesuai dengan harapan panjenengan ya. Ada dari kelas sekolah tadi ya. Media pembelajarannya kurang inovasi. Oke Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan ya dari pertemuan kita kali ini? Yang saya harapkan dari pertemuan kita ini adalah saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang ini Bu yang tadi yang mungkin dalam kegiatan pembelajaran saya kurang berinovasi dalam membuat media, terus
bagaimana caranya saya belajar dari Bu Novi ini lebih percaya diri lagi dalam mengajar seperti itu Bu. Iya, sama. Saya juga masih dalam proses belajar Bu. Iya. Ya gimana Ibu ya? Kalau kita berbicara tentang percaya diri ya Bu, ya percaya diri itu ya kita harus yakin dengan diri kita sendiri ya Bu ya, Berisma. Gini Bu, ukuran keberhasilan dari sisi pertemuan ini, saya ingin Ibu itu menyampaikan ukuran keberhasilan dari sesi pertemuan kita kali ini. Ukuran keberhasilan dari sesi kita ini, oke. Ukuran keberhasilan dari sesi pertemuan kita ini mungkin, saya bisa menjadi guru yang lebih percaya diri lagi. Oh, luar biasa. Seperti itu. Terus itu dalam kegiatan mengajar yang bisa membuat anak didik saya itu senang dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung dan apa yang saya lakukan seperti itu. Ya Allah, luar biasa ya Ibu Risma ini ya. Ibu Risma itu menginginkan menjadi guru yang lebih percaya diri, kemudian membuat anak itu nyaman, dan itu menjadi impian sekaligus itu ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini. Oke Bu, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih, saya ingin Ibu itu menenangkan diri dulu, tenangkan pikiran Ibu ya, ambil nafas dalam-dalam, terus ambil nafasnya dari hidung, keluarkan melalui mulut, lakukan 3 kali dengan tenang. Siap dilakukan Ibu? Siap. Oke, baik. Oke, siap. 1, 2, 3. Alhamdulillah. 3 kali. Perasaan dari saya ajar untuk ambil nafas. Ini apa ya? Pendinginan ya? Iya. Gimana perasaannya Bu? Kita didinginkan ini oleh suasana tadi. Alhamdulillah. Dingin ya Bu. Alhamdulillah. Sudah Bu Novi ini perasaan dan pikiran saya ini sedikit lebih tenang tidak terlalu lagi. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Sudah relax ya, sedikit relax ya. Iya, sudah sedikit relax. Oke, kita lanjut ya Ibu. Baik Ibu Risma, alhamdulillah. Sekarang ini saya ingin bertanya, apa hal yang paling penting bagi Ibu Risma pada saat ini sebagai seorang pendidik? Hal yang paling penting bagi saya, Bu Novi, saat ini sebagai seorang pendidik, adalah bagaimana membuat media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik saya seperti itu, Bu. Oh, seperti itu nggih, membuat media pembelajaran yang menyenangkan ya untuk anak didik. Nah, kalau kita berbicara media nih ya Ibu ya, pasti ketika kita membuat media, itu pasti juga ada kesulitan ya, ada hambatan ya. Kemudian apa yang menjadi hambatan saat ini dalam hal penting itu Ibu Yuni? Bu Risma. Terima kasih Bu Novi. Yang menjadi hambatan saya saat ini pada waktu saya membuat media pembelajaran yang menyenangkan untuk anak didik saya dalam belajar itu yang kurang saya kurang berinovasi Bu Novi dalam membuatnya seperti itu. Kurangnya semangat anak didik dan kurang inovasi itu karena kurangnya inovasi ya dalam pembelajaran yang Ibu Risma lakukan ini ya. Oke Ibu, coba Ibu Risma sedikit lebih fokus pada kalimat terakhir yang menjadi hambatan tadi ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu Risma, apa hal-hal nyata yang sederhana yang bisa Ibu Risma lakukan nih agar hal yang menjadi hambatan itu bisa diatasi? Menurut saya untuk mengatasi hambatan yang kurang semangatnya didik saya tadi mungkin dalam proses pembelajaran berlangsung dan kurang inovasinya saya dalam mengajar, ya dengan saya ini harus bisa lebih berinovasi lagi dalam pembelajaran dan lebih bisa percaya diri dalam mengajar anak. Agar anak didik saya itu juga semakin semangat dalam belajar seperti itu Bu Novi. Luar biasa sekali ya Ibu Risma, ini jawabannya sangat Nah, ketika Ibu melakukan hal ini ya pasti ada konsekuensi loh Ibu. Setiap apa yang kita lakukan ada konsekuensi nih. Nah, tadi kan Ibu Risma sudah menyampaikan ya, memberikan cara ya dalam mengatasi masalah. Tentunya ada konsekuensi nih. Nah, menurutnya Ibu Risma, apa yang menjadi konsekuensi dari pengambilan keputusan Bu Risma yang menjadikan solusi tersebut itu sebagai hal mengatasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Risma? Terima kasih Bu. Untuk konsekuensi dari solusi permasalahan saya tadi itu, menurut saya harus lebih
berinovasi dalam membuat media pembelajaran yang apa ya Bu, yang lebih variatif seperti itu, lebih apa ya, kreatif lagi, bagaimana membuat media yang menyenangkan untuk anak didik saya, terus apa ya Bu, biar mereka lebih bersemangat lagi dalam belajar seperti itu. Seru sekali apa yang disampaikan Ibu Risma, Ibu. Nah, kemudian itu Ibu, kalau kita berbicara yang itu ya dari kira dari skala 1 sampai 10 nih Bu ya. Ibu Risma ini ingin di skala keberapa sih Ibu Risma untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau untuk skala apa ya Bu, ketercapaian J itu saya ingin berada di skala yang paling tinggi berarti sempurna. Karena apa ya, agar saya bisa memberikan hal yang terbaik bagi anak didik saya. Seperti itu. Targetnya keren sekali. Oke, kemudian dari skala yang diinginkan, tadi Ibu kan menginginkan skalanya itu sempurna. Apa hal yang menjadi prioritas dari Ibu Risma untuk mencapai tujuan tersebut? Hal yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan saya adalah membuat media pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif bagi anak didik saya, seperti itu. Bagus sekali membuat inovasi dan kreatif nih ya. Kira-kira menurut Ibu nih ya, strategi apa saja yang bisa Ibu Risma lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut saya, strategi yang dilakukan, yang bisa saya lakukan Ibu, tujuan saya tercapai adalah saya harus bisa membuat media pembelajaran yang bervariatif, kreatif, dan menyenangkan. Misalnya, ini dengan membuat media pembelajaran yang lebih konkret atau nyata. Terus mungkin tidak harus media yang sulit, asalkan sesuai dengan materi walaupun sederhana. Insya Allah nanti anak akan mudah memahami materi yang saya ajarkan, seperti itu. Oke, bagus sekali strateginya, membuat media pembelajaran yang konkret loh, yang nyata, yang sederhana, yang sepertinya itu sesuai dengan materi. Nah, menurut Ibu Risma nih, apa ukuran kesuksesan dari rancangan aksi atau strategi yang akan Ibu Risma nanti lakukan? Nah, untuk ukuran kesuksesan dari strategi yang saya lakukan, menurut saya itu ketika anak didik saya nanti itu mampu belajar dengan apa ya Bu, gembira, dengan senang, terus nyaman juga di sekolah dengan media yang bervariatif seperti itu. Barakallah, belajar dengan senang dan nyaman, yang juga variatif ya, Bu Risma. Merupakan ukuran kesuksesan dari strategi ini. Dalam kita membuat strategi nih Bu, ada kalanya ada hambatan. Nah, menurut jenengan, bagaimana cara mengatasi hambatan yang mungkin muncul terhadap strategi-strategi yang akan Ibu Risma lakukan nanti? Nanti untuk cara pencegahan dari saya Bu ya, untuk mengatasi hambatan yang mungkin akan terjadi adalah dengan cara saya selalu membuka diri untuk menerima saran dan ilmu. Ini termasuk ilmu dari Bu Novi juga ya nanti atau dari Pak Eko, ilmu baru dalam membuat media pembelajaran yang lebih apa ya, berinovatif dan beragam seperti itu. Allah, luar biasa sekali penyampaian Ibu Risma, memaparkannya dengan jelas sekali. Ini ya Ibu, tidak sadar ini ya, kita sudah lama ngobrol nih Bu, dari tadi awal sampai sekarang banyak sekali yang kita obrolkan ya, yang kita diskusikan. Coba Ibu Risma ini memberikan kesimpulan lah dari apa yang kita sampaikan tadi. Iya Bu Novi, terima kasih. Alhamdulillah tidak sadar ternyata banyak yang kita obrolkan dan saya merasa nyaman. Nyaman ya Bu. Kesimpulan dari diskusi kita pada pertemuan hari ini adalah bahwa apa ya, masalah media pembelajaran yang kurang inovatif bisa diatasi dengan membuat media pembelajaran yang lebih beragam lagi dan sederhana. Juga tidak masalah asalkan sesuai dengan materi yang saya ajarkan, yang sedang apa ya, yang saya ajarkan di kelas. Serta sebagai pendidik kita harus membuat anak didik kita nyaman dan senang selama proses pembelajaran berlangsung gitu. Keren sekali, bagus sekali, kesimpulannya sangat apa ya, singkat padat jelas loh. Jadi saya mengambil intinya itu ya, tentunya kita membuat media yang sederhana juga bisa, asalkan sesuai dengan materi ya. Iya betul, bagus sekali. Oke Bu Risma, ada hal yang menggelitik nih yang ingin saya tanyakan ini. Kira-kira komitmen seperti apa Bu
Bu Risma yang akan Bu Risma terapkan untuk menjalankan aksi nyata nanti? Nah, komitmen yang saya terapkan untuk menjalankan aksi nyata ini adalah saya akan melakukan kolaborasi yang positif dengan rekan sejawat saya. Kolaborasi yang positif ya, yang nantinya itu menjadi komitmen. Kemudian Ya. siapa saja Ibu yang ingin Ibu libatkan untuk membantu Ibu ini? Untuk proses kolaborasi gitu. Yang saya libatkan itu kepala sekolah saya, terus rekan sejawat saya, wali murid dan juga anak didik saya. Semuanya. Semuanya itu akan berkolaborasi ya untuk mewujudkan komitmen yang akan Ibu Risma lakukan. Nah, kira-kira nih Ibu, sudah cukup lama nih kita berdiskusi, tak terasa dari permasalahan ini muncul permasalahan, kita tidak sadar loh ada solusi-solusi ya tadi ya yang kita obrolkan ini. Benar ya Ibu ya? Kira-kira nih Bu, kapan kita mengadakan tindak lanjut dari sesi kita ini? Kapan ya Bu ya? Coba ya. Kalau untuk tindak lanjut ya, insya Allah minggu depan Ibu Novi, minggu depan insya Allah akan saya laksanakan. Terus setelah ini saya akan melaksanakan aksi dan strategi yang sudah saya dapatkan dari sesi dan perbincangan kita pada siang hari ini. Jadi minggu depan ya kita bisa melakukan tindak lanjut ya. Berarti kalau minggu depan kita tindak lanjut, besok bisa dilaksanakan. Bisa. Oke. Alhamdulillah ya. Bagaimana perasaan Ibu Risma setelah kita coaching nih? Perasaan saya ya, alhamdulillah ya Bu Novi. Senang yang pasti. Terus saya sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi berkat bantuan Bu Novi dengan melakukan coaching ini pada pertemuan siang ini. Ya Allah. Dengan Bu Novi yang begitu sabar dan ramah, dari senyumnya, masya Allah terhadap saya. Terima kasih banyak ya Bu. Alhamdulillah. Sama-sama Ibu Risma. Semoga Ibu Risma bisa menerapkan strategi-strategi dalam menangani atau mengatasi ya masalah-masalah yang Ibu Risma tadi hadapi. Semangat ya Ibu ya. Semangat. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian ya kegiatan coaching kita. Ini kita juga sudah punya aktivitas yang harus kita lakukan kembali. Oke. Saya mau undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai ya tadi proses coachingnya. Alhamdulillah Pak Eko sudah selesai tadi proses coachingnya. Luar biasa sekali ya, saya mendengarkannya ya. Bu Novi sangat antusias sekali ya dalam menjalankan proses coaching ini ya. Saya sebagai pengamat ya, tadi memiliki beberapa suatu catatan ini ya, tentunya dalam penilaian saya yang jelas luar biasa sekali. Tadi juga disampaikan selain sebagai pendengar aktif ya, juga Bu Novi juga tadi melakukan mindfulness ya, betul ya, luar biasa sekali ya. Itu memang ya kalau kita sering melakukannya mungkin beban ya, apa yang menjadikan kita itu kita melepaskan sejenak sehingga kalau kita lanjut aktivitas lagi mungkin lebih nyaman, lebih mudah dan lebih segar lagi seperti itu. Baik, gini Bu Novi ya, untuk pasca supervisi ini ya. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, mohon dijawab ya nanti ya. Bapak siap dengan semangat. Baik, yang saya tanyakan yang pertama di sini ya, mungkin hal-hal apa sih yang sudah dilakukan pada saat melaksanakan coaching tadi? Baik Pak, izin menjawab ya Pak Eko. Iya, pada saat saya melakukan coaching nih Pak Eko, hal-hal yang sudah saya lakukan nih Pak Eko, tentunya juga saya sudah melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur kita Pak, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab Pak, seperti itu. Iya, luar biasa sekali ya. Sudah melaksanakan memang ya. Kalau boleh saya sampaikan ketika saya mengobservasi tadi ya, boleh ya? Boleh Bapak, dengan senang hati Bapak. Iya, saya akan menyampaikan bahwasanya
dalam proses tadi alhamdulillah ya saya amati dari awal hingga akhir itu sudah sesuai apa yang diinginkan atau sesuai dengan alur-alur cerita tadi. Alhamdulillah. Ya, mulai dari tujuan tadi Bu Novi sudah menyampaikan tujuan dari kegiatan ini ya. Kemudian juga ya mulai dari identifikasi masalah ya dari siswa tadi yang mungkin kurang ya dalam media pembelajaran ya sehingga diberikan solusi yang baik sekali. Kemudian juga rencana aksi yang luar biasa juga yang dilakukan oleh Koci tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Yang jelas pada kegiatan musik ini luar biasa sekali, sudah sesuai dengan alur tirta. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu Novi ya. Baik, kira-kira ya apa sih kompetensi yang akan dikembangkan lagi ya dalam melakukan coaching ini ya yang mungkin bisa dilaksanakan mungkin di tahap berikutnya, kira-kira apa sih? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Pak ya di proses coaching ini adalah saya ingin menjadi pendengar yang baik Pak. Pendengar yang baik. Iya, karena gini Pak, menjadi pendengar yang baik ini nanti otomatis saya akan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan berbobot lagi Pak. Itu Luar biasa sekali ya. Berarti yang ingin dikembangkan ya, yaitu ingin menjadi pendengar aktif ya, kemudian bisa melakukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, tak terasa ya kita sudah lama sekali ya ngobrol dan saya terima kasih sudah melakukan observasi ya kepada Bu Novi ya. Sehat selalu ya Bu Novi ya. Oke, mungkin kita akhiri dulu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri Bu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.